Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali pada petang hari ini, kita bersama-sama akan membangun ibadah dalam ibadah Patuen. Kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 182 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah pada petang hari ini bersama-sama kita lakukan hanya di dalam kuasa, kasih, dan karya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaannya kekal selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk dan kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 84 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa dan kita memohon agar Tuhan sendiri yang membimbing kita
di dalam kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terpujilah nama-Mu. Besar anugerah dan kuasa-Mu yang selalu Kau nyatakan dalam kehidupan kami selaku umat-Mu. Baik kami selaku pribadi maupun kami selaku jemaat yang Engkau kasihi. Pada petang hari ini, kami bersama-sama juga merasakan akan karya-Mu itu, akan kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh membangun kebersamaan dalam ibadah dengan sesama dan Tuhan. Dan kami memohon Engkau hadir, membuka hati kami, sehingga Tuhan di dalam kami bersama-sama merenungkan firman-Mu, semua terjadi hanya dalam kehendak Tuhan. Dan kami memahami semua itu, bahkan mampu menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Tuhan doa kami. Doa yang tak sempurna ini kami mohon hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan akan kita baca dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang demikian firman-Nya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman yang kita baca dan akan kita renungkan dari Kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Berbahagia kita semua yang mendengarnya, memelihara dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mendengar Mazmur ini, Mazmur 23, rasa hati kita ini begitu nyaman, senang, damai, bahagia. Dapat kita bayangkan ketika domba-domba itu lapar, dia mendapatkan rumput yang hijau. Betapa bahagianya. Di tengah-tengah rasa haus di padang gurun, tiba-tiba kita sampai pada air yang bening, nikmat dan nyaman sekali. Bahkan ada sebuah jaminan, aku tak takut.
meskipun berjalan di lembah kekelaman, sebab Engkau menyertai aku. Sesuatu yang luar biasa dan menyenangkan sekali Mazmur ini. Sehingga kadang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang juga salah memahami dan menafsirkan Mazmur ini. Seolah-olah dengan Mazmur ini ada sebuah jaminan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, apapun yang saya perbuat. Suatu saat Bapak Ibu, saya pernah pulang pergi harus naik bus karena tugas. Dan itu setiap bulan sekali, Malang, Madiun. Suatu saat saya mendapat bis, tulisannya itu sangat menyenangkan, Mazmur 23. Begitu bus ini ditulisi besar sekali, di depan maupun di belakang. Hati saya nyaman dan tenang sekali. Iki bis Kristen mestinya. Nyaman sekali. Tapi ketika bis ini mulai meninggalkan terminal, meninggalkan kota, jalannya begitu cepat dan ugal-ugalan sekali. Sehingga hati ini merasa gamang dan mir-mir meskipun di situ ada tulisan Mazmur 23. Jangan takut. Dan rupanya mungkin si supir bis ini merasa, Tuhan menyertai aku, ngebut pun gak apa-apa. Gak mungkin kecelakaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu penafsiran Mazmur 23 seperti itu salah, tidak benar. Itu bahkan ingin menyampingkan, bahkan menghina karya dan kuasa Tuhan sendiri. Wis ngerti lek ngebut iku kok mesti cilaka. Tapi kok dipaksa atas nama Tuhan. Wah, ini kurang baik sekali. Tapi itulah orang menafsirkan Mazmur 23 sering salah seperti itu. Lalu bagaimana memahami Mazmur ini? Ada dua hal. Yang pertama, kata gembala. Tuhan gembalaku, suatu yang sangat pribadi sekali. Ini lahir bukan dari teori dari Daud. Bukan lahir dari berbagai kalkulasi akal. Tapi ini lahir dari sebuah pengalamannya. Berjalan hidup bersama dengan Tuhan. Ketika ia dikejar-kejar oleh Raja Saul, raja pertama Israel, dia selalu selamat, ditolong. Dan ketika dia ditanya, apakah engkau mengenal siapa yang menolong kamu? Tidak mengenal. Ketika ia dikejar-kejar oleh anaknya Absalom yang memberontak, pasukannya kelaparan, ia kelaparan, hampir mati. Tiba-tiba juga ada orang yang hadir, membawa makanan, selimut. Dan Daud juga tidak tahu siapa dia. Masih banyak lagi pengalamannya yang dirasakan oleh Daud ketika ia berjalan bersama dengan Tuhan ini. Dan ia yakin itulah karya Tuhan. Makanya ia memanggil Tuhan adalah gembalaku. Itu lahir dari hati pengakuan yang murni dari Daud. Tuhan adalah gembalaku. Tentu Bapak Ibu,
kita juga bisa sama seperti Daud. Jika kita selalu melihat karya Allah dalam diri kita. Tidak hanya melihat yang jelek-jelek, tapi yang positif di dalam hidup kita ini. Kita akan sampai pada pemahaman Tuhan adalah gembalaku. Bukan karena sebuah teori, tapi karena pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Yang kedua, harus kita pahami bahwa situasi kondisi Palestina pada waktu itu gurun. Untuk sampai pada rumput yang hijau itu bukan masalah mudah. Jangan dibayangkan seperti Indonesia di mana-mana tumbuh rumput. Ada rumput hijau itu hanya tempat-tempat tertentu dan itu juga sulit untuk dijangkau. Apalagi yang namanya air jernih. Juga bukan barang yang murah. Ini barang yang mahal. Sulit untuk dicapai. Untuk mencapainya kadang-kadang harus menempuh jalan yang rumpil. Kadang juga harus turun gunung, jurang, naik tebing. Bukan masalah mudah. Dan orang yang sampai ke tujuan itu hanyalah orang-orang yang bermental baja. Orang-orang yang punya komitmen dan yakin dia mampu sampai di tujuan. Jadi Bapak Ibu, jangan dibayangkan kalau di sini dikatakan Tuhan membimbing ke rumput yang hijau, air yang bening itu begitu mudah begitu saja. Enggak. Juga melalui sebuah proses perjalanan yang tidak mudah. Artinya, Tuhan di sini tidak membimbing kita melalui jalan yang mudah, jalan pintas, jalan yang menyenangkan menuju air jernih dan rumput yang hijau itu. Tapi Tuhan membimbing kita pada jalan yang benar, bukan jalan yang menyenangkan. Ini agak berbeda. Kalau jalan yang menyenangkan itu belum tentu nanti sampai ke rumput hijau, air yang bening. Tapi jalan yang benar itu pasti sampai pada tujuan. Itulah makna Mazmur 23. Mazmur yang begitu menghibur dan menyenangkan kita ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 176 ayat 1 sampai secukupnya. Kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Tuhan,
kami telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas segala apa yang Engkau berikan bagi kami. Penyertaan, berkat, kesehatan, kekuatan yang telah kami terima. Tuhan, lebih-lebih kami bersyukur kami boleh merenungkan firman-Mu. Sehingga firman ini bisa menjadi kekuatan, penghiburan, dan sukacita. Tuhan, berkati persembahan yang telah kami kumpulkan ini, sehingga menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, persembahan yang berarti bagi perkembangan kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat Tuhan, dari anak-anak sampai para orang tua. Engkau hadir menyertai mereka satu persatu. Engkau memberkati mereka satu persatu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Bagi anak-anak yang masih studi, baik di SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, Engkau hadir menyertai mereka, sehingga mereka mampu menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk mencapai apa yang mereka harapkan. Bagi saudara-saudara yang mencari pekerjaan, Engkau sendiri Tuhan yang menyediakan pekerjaan yang terbaik. Dan tentunya juga bagi saudara-saudara kami yang menderita, yang sakit, Tuhan juga yang memberi kesembuhan. Dan mereka yang kekurangan, Tuhan memberi kecukupan. Mereka yang merasa terbeban dalam hidupnya karena berbagai tantangan dan masalah, Engkau hadir memberi kekuatan. Engkau hadir memberi jalan keluar. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa bagi para pelayan-pelayan Tuhan, baik itu sebagai penatua diaken jemaat, baik itu sebagai pengurus di kelompok, ataupun di komisi-komisi. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, sehingga melalui jerih payahnya, gereja-Mu semakin dibangun, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa program-program yang ada di jemaat-Mu ini, berjalanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik itu berkaitan dengan daur, penatua, dan diaken, baik itu berkaitan dengan sertifikat tanah, baik itu berkaitan dengan berbagai persiapan-persiapan dalam rangka menyambut bulan Desember. Entah itu perjamuan kudus, entah itu perayaan Natal, Tuhan yang memberkati. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa bagi negara bangsa yang kami cintai, Indonesia. Engkau hadir memberkati, sehingga kami pulih hidup dengan damai sejahtera. Karena Engkau yang hadir, Engkau yang bekerja, dan Engkau yang memberkatinya. Demikian Tuhan, doa-doa kami, doa yang tidak sempurna ini kami mohon hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 437. Kita pujikan dengan berdiri.
Kita mengambil saat teduh dan menerima berkat. Allah yang bertahta di kerajaan surga, sumber dari segala kehidupan dan berkat, selalu hadir, menyertai, mengasihi, dan memberkati saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Demikian ibadah pada petang hari ini. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Amin.